supaya salawat kita benar-benar diberikan khasiat atau keutamaan atau fadilah melebihi ketika kita bersalawat dengan cara lalai, maka ulama mengeluarkan aturan-aturan adab-adab bersalawat kepada Nabi. Ada namanya adab zahir dan ada adab batin. Ada adab jasmania, ada adab rohania. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, ketika kita punya masalah apapun dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita kembali kepada Nabi. Ya, kalau kita kembali kepada Nabi, ikuti sunnahnya, hidupkan sunnahnya, perbanyak bersalawat, maka tunggu keajaiban. Cuma zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya lalu kan kita sudah katakan bahwa Umar bin Khattab itu langsung dibilangi oleh Nabi, yafikallahu fi amri dunyaka wa akhiratika. Allah akan mencukupi, Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan duniamu dan kebutuhan akhiratmu. Ketika Umar mengatakan, saya akan menjadikan doa-doaku itu banyak salawat. Ini hadisnya sahih jamaah sekalian. Yang kedua, hadirin, ada hadis yang mengatakan, qaulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Manusia yang paling mulia di sisiku nanti di hari kemudian adalah yang paling terbanyak bersalawat kepadaku. Jadi masalah, apakah salawat kita ini benar-benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ulama itu, hadirin, para ulama mengatakan bersalawat kepada Nabi meskipun hati lalai, kita tetap dapat balasan. Misalnya hati tak lain nalupa, apa Nabi bilang mulutnya. Misalnya mulut tak mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, tapi ini tidak nyambung di hati, Allah tetap kasih. Itu minimal 10. Kalau hati kita lalai, begitu kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, itu akan dikasih meskipun lalai. Supaya salawat kita benar-benar diberikan khasiat atau keutamaan atau fadilah melebihi ketika kita bersalawat dengan cara lalai, maka ulama mengeluarkan aturan-aturan adab-adab bersalawat kepada Nabi. Ya, adab-adab bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya adab zahir dan ada adab batin. Ada adab jasmania, ada adab rohania. Ini kalau kita memang mau bersalawat, salawat yang betul-betul plus pahalanya, kita bisa langsung rasakan khasiatnya salawat itu, pengaruhnya salawat itu terhadap jiwa dan raga kita, termasuk pengaruh salawat itu terhadap kehidupan kita. Yang sakit bisa sembuh seketika, yang punya utang bisa lunas hanya saat sepekan. Tidak ada yang punya utang di sini toh. Susah juga kita ini punya utang lunas kan, pakai bulan, pakai tahun. Nanti 4 tahun baru lunas. Begitu utang singaturan nah. Tapi mudah-mudahan kita tidak punya utang. Amin. Ini jamaah aku rasa ini tidak besar aminnya, kayak rata-rata punya utang.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu cara atau aturan atau adab etika bersalawat kepada Nabi. Yang pertama yang perlu diperhatikan, ya taharatu anil hadasi. Suci dari hadas, baik yang besar maupun yang kecil. Berarti dalam keadaan suci, bersih, seperti kalau kita mau salat 5 waktu, seperti kalau kita mau tawaf. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya bersalawat dalam keadaan tidak suci, itu tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, tetapi ya nilainya itu tidak sama kalau kita bersalawat dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, taharatul badani wal libasi wal makan. Suci bajunya, bersih bajunya, bersih badannya, bersih tempatnya bersalawat. Ya, bersih dari najis. Perhatikan ketika kita bersalawat, baju yang kita pakai bukan hasil rampasan atau bukan hasil cicilan yang menunggak. Ibu-ibu ya, jangan sampai mukena yang kita pakai bersalawat kepada Nabi bukan mukena yang masih punya tunggakan 5 bulan belum dibayar. Ini maksudnya kan. Suci dari najis, badan kita, pakaian kita, kemudian tempat. Ya, diperhatikan kalau kita bersalawat. Tapi ketika kita bersalawat kepada Nabi, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, tidak terpenuhi 3 itu, apakah tidak diterima? Tetap dapat pahala. Cuma itu tadi tidak sempurna pahalanya. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bersalawat kepada Nabi, libasun laikun yuwarisau. Ya, memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau misalnya saya Ustaz cuma pakai daster sambil cincang-cincang bawang, saya mengatakan Allahumma salli, dapat pahala. Dapat pahala, cuma ya pahalanya itu tidak full. Masa Nabi dipanggil pakai daster? Rasulullah dipanggil assalamualaikum ya Nabi Allah, nampak pakai bihaji. Kunjo boleh narun nah pekancing bihana Allahumma salli ala Muhammad, dapat pahala tetapi tidak sempurna. Nah, itu adab hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi kalau membelakangi kiblat atau menyampingi kiblat tetap dapat pahala, tapi itu tadi tidak sempurna. Kemudian yang kelima, julusum mutmainnun, duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenteram. Mau duduk tawarruk, tawarruk itu duduk kalau tahiyat pertama atau duduk iftirash seperti tahiyat terakhir, atau duduk meselengka, terserah pilihan 3 ini cara tak bersalawat. Apakah kalau saya bersalawat berdiri baring? Tidak, dapat pahala. Itulah keistimewaan kemuliaan bersalawat kepada Nabi. Dalam suasana kondisi apapun Allah akan kasih balasan. Tapi ketika kita lakukan dengan julusum mutmainnun, duduk dengan tenang, maka lain. Jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, tarkul ajal. Tarkul ajal artinya tidak tergesa-gesa. Nah, ini salah satu penyakit kita sebagai manusia, mau cepat, serba mau cepat. Akhirnya kalau bersikir subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma, begitu kan jumlahna nampak milih bilangan nasi sak putar gikun nih. Muhammad. Dia sudah tergesa-gesa menyebutkan zikir itu atau salawat itu. Dia juga tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan apa yang dia inginkan. Ini kan perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kita bersalawat saja yang baik, yang tenang. Ya Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Kemudian yang ketujuh yang harus diperhatikan kata ulama, syai'um minat tibbi, yang menggunakan harum-haruman. Ya, makanya kalau bersalawat menurut ulama itu bagus memakai harum-haruman.
Jadi kalau misalnya masih mau ketiak ke ustaz kurang dari kubung, tidak apa-apa, dapat pahala. Tapi beda pahalanya kalau ya yang 5 tadi, yang 7, yang 6 tadi terpenuhi, kemudian kita tambah kasih parfum badan tak, atau tempat tak bersalawat di rumah tak, di kamar tak, kasih parfum dulu. Jangan nanti mau pergi di pesta. Kemudian yang ke-9 hadirin yang dimuliakan Allah, ikhtiaru afdalus syagi. Jadi memilih sigat atau lafaz atau bentuk salawat. Ya seperti yang lalu kan saya sudah jelaskan di ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada salanya, sallunya, ada taslimatnya. Jadi yang disepakati oleh seluruh ulama itu salawat yang ringkas, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya ada Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau ala nabiyina Muhammad. Ada yang menambah lagi dengan ali, panjang alifnya, itu artinya keluarganya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi mau dipakai ala atau langsung ala ali atau ali Muhammad. Jadi ada Muhammadnya, ada sallinya, ada salimnya. 3. Ini sudah sempurna sekali itu salawat kepada Nabi. Termasuk salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, utamanya sahabatnya, itu salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada saat salat. Ya, banyak ragamnya itu juga. Ya, tapi itu yang paling sempurna. Ustaz, jadi kalau 1000 mau kita pakai salawat Ibrahimiyah, lamanya itu bilang ada juga cara-caranya ulama. Ya, di awalnya saja kita awali salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik atau wa barik ala Muhammadin. Ada tong itu sebelum dia tambah dulu innaka hamidum majid. Kemudian Allahumma barik atau wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang pakai fil alamina baru innaka hamidum majid. Ada yang langsung innaka hamidum majid. Ada juga yang pakai sayyidina. Sayyidina itu penghormatan, pengagungan kepada Nabi. Dan itu sebahagian ulama ya menggunakan abdal menggunakan sayyidina. Ada juga ulama mengatakan abdal tidak menggunakan sayyidina. Jadi mau dipakai Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tidak bisa kemungkinan ketemu dengan Nabi itu yang tidak menggunakan dua salawat ini salah satunya. Jadi kalau ada umat Islam tidak pernah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala, boleh-boleh jadi tidak ketemu dengan Nabi itu. Karena pasti tidak pernah sembahyang. Karena dalam sembahyang kita baca salawat. Jadi silakan pilih yang mana paling menenteramkan menurut kita. Mau bersalawat menggunakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina, dua-duanya ada dalilnya. Nah, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 9 adab zahir ketika kita bersalawat dan ingin mendapatkan ya hasil yang maksimal atau hasil yang cepat. Kemudian kalau adab batinnya itu yang pertama harus diperhatikan ikhlasu niyah lillahi ta'ala. Kita bersalawat itu benar-benar lillahi ta'ala. Kalau misalnya sakiki itu di belakang bersalawat maki dulu untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, karena menyebutkan nama Nabi sama dengan menyebut nama Allah. Mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah. Kenapa harus lillahi ta'ala? Karena Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua yang harus kita jaga pada saat bersalawat kepada Nabi, hudurul kalbi, menghadirkan hati, menghadirkan kalbu.
Itu kita bilang tadi, kalau misalnya lisan ji Allahumma salli ala Muhammad, hati lainnya ingat, itu tetap dapat pahala. Tapi baru dia jaga, dia rawat itu adab zahirnya. Kalau dia sudah hadirkan hatinya, bagaimana cara menghadirkan hati? Kita harus pahami itu makna salawat. Begitu kita mengatakan Allahumma salli, ya Allah. Allahumma artinya ya, jadi hadir hati kita Allahumma. Ini hati langsung mengatakan, minta kepada Allah, ya Allah, salli, limpahkan, curahkan rahmatmu kepada Nabi. Jadi salli, limpahkan, curahkan rahmatmu kepada Nabi. Jadi ikut hati memanggil Allah agar supaya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Wasallim, dan keselamatan ala Muhammad. Nah, hadir artinya harus mengetahui maknanya itu, minimal artinya itu Allahumma salli ala Muhammad. Ya, lalu juga sudah dibahas tentang Allahumma itu dari kata ya Allah. Ya Allah itu juga Allahumma. Jadi pada saat kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ini hati kita langsung tembus mengatakan ya Allah, limpahkan, curahkan rahmatmu kepada Muhammad, juga salammu kepada Muhammad, wa ala alihi, dan keluarganya. Ini salawat jami, namanya salawat yang lengkap kalau ada wa ala ali. Dan ulama ada mengatakan ketika kita menggunakan wa ala ali, itu masuk keluarga Nabi, masuk orang-orang yang dicintai Nabi, masuk seluruh umatnya. Dan ini termasuk kanzum min kunusil arsy, perbendaharaan dari perbendaharaan arasy. Kalau kita mengatakan wa ala ali, jadi perbendaharaannya arasy kita raih. Cuma kan biasa itu tadi, mau yang ringkas dan banyak hasilnya. Ya, manusia begitu biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.